Shalom. Renungan kali ini berjudul Kudus, Kudus, Kudus. Bagian kedua oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Seluruh Alkitab dari awal hingga akhir menekankan kekudusan Allah. Namun ketika kita membaca terjemahan Alkitab dalam bahasa Inggris, banyak fakta yang kabur mengenai kekudusan. Kata-kata tertentu yang berkaitan dengan kekudusan dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru tidak begitu jelas dalam terjemahan versi-versi Inggrisnya yang menerjemahkan kata-kata seperti kudus, orang suci, pengudusan. Jika kita membaca Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, hubungan antara kata-kata ini jelas akar kata-katanya. Kita akan melihat beberapa nas kunci dalam kitab suci yang berbicara mengenai kekudusan Allah. Kita mulai dengan gambaran kekudusan Allah dalam Yesaya 6. Nas itu menggambarkan visi yang diberikan pada Nabi Yesaya, Tuhan dalam kemuliaan di takhtanya. Nabi Yesaya orang yang saleh, jauh di atas tingkat orang-orang pada zamannya, sebelum ia menerima visi luar biasa ini. Meskipun demikian, visi itu memiliki dampak besar padanya. Mari kita mulai dengan 2 ayat pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Yesaya 6 ayat 1 dan 2. Mari pikirkan signifikan serafim, makhluk-makhluk yang Yesaya lihat ini. Kita mencatat mereka juga diungkapkan dalam nas serupa dalam pasal keempat kitab Wahyu. Serafim dalam Ibrani berarti membakar. Serafim memiliki 6 sayap, 4 untuk menyembah, 2 untuk melayani. Tolong catat penekanan dalam ayat ini pertama pada penyembahan dan kedua pada melayani. Dengan 2 sayap, mereka menutup muka mereka dalam menyembah dan memuja. Dengan 2 sayap lainnya, mereka menutupi kakinya dalam penyembahan dan penghormatan. Mereka menggunakan 2 sayap sisanya untuk terbang dalam melayani. Ini urutan yang benar dan proporsi yang benar. Menyembah sebelum melayani. Banyak gereja hari ini kurang mengapresiasi penyembahan. Sebaliknya banyak aktivitas dengan sedikit pelayanan yang efektif. Mari kita lanjutkan Yesaya 6. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Ayat 3 dan 4. Kita melihat dari nas ini seluruh tingkat-tingkat langit atau surga secara berkelanjutan diingatkan pada kekudusan Allah. Sepanjang kekekalan, peringatan akan kekudusannya diberikan. Dampak kualitas dari kekudusan dalam Allah yang Maha Kuasa begitu rupa, sehingga bahkan bait surgawi bergetar. Sementara Yesaya diangkat ke surga, ia mendapatkan visi penyembahan ini dalam hadirat Allah, di mana ia melihat serafim, makhluk-makhluk berapi-api yang membakar. Sementara ia mendengar, mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Yesaya 6 ayat 3, satu dari 2 nas dalam Alkitab, di mana kata sifat kudus diaplikasikan pada Allah 3 kali. Ide yang sama ini dilaksanakan dalam kitab Wahyu, yang mencatat bagaimana Yohanes diangkat ke surga. Ia juga mendengar seruan serafim.
Mereka tidak disebut serafim dalam nas Wahyu, meski mereka makhluk sama. Dalam Wahyu, mereka disebut makhluk-makhluk. Dan keempat, makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Wahyu 4 ayat 8-11. Lagi, kudus satu-satunya kata yang digunakan 3 kali untuk menggambarkan Allah dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, serafim berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Yesaya 6 ayat 3. Dalam Perjanjian Baru, makhluk-makhluk berseru, Kudus, 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 Tuhan yang Maha Kudus. Wahyu 4 ayat 8. Ada signifikans pada 3 kali pengulangan yang berhubungan dengan Trinitas, menunjukkan bahwa Kuduslah Bapa, Kuduslah Anak, dan Kuduslah Roh. Tidak ada seorang pun kudus. Kekudusan adalah gambaran keunikan Allah. Karenanya, seperti kita lihat sebelumnya, kita bisa menjadi bagian kekudusan hanya sejauh kita berhubungan dengan Allah sendiri. Kekudusan menyimpulkan keberadaan totalnya. Ketika kita melihat bahwa Alkitab menggunakan kata kudus 3 kali untuk menggambarkan Allah, kita menyadari bahwa kudus adalah kata yang benar-benar menggambarkannya. Kata kudus tidak pernah diaplikasikan sebagai referensi padanya. Kekudusan bukan pilihan atau opsional. Seperti kitab suci katakan pada kita, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Mari sekarang kita lihat reaksi Yesaya pada kekudusan Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Yesaya 6 ayat 5. Menurut standar manusia, Yesaya adalah orang yang sangat saleh. Meski demikian, pewahyuan kekudusan Allah membuatnya melihat dirinya dalam terang baru. Ia menyadari betapa ia jauh di bawah standar kekudusan Allah dan kekudusan surga. Tolong catat, ketika Yesaya sadar akan kekurangannya, ada satu bagian khusus mengenai dirinya yang ia paling sadar. Apa itu? Bibirnya. Yakobus 3 ayat 2 berkata, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yesaya dibawa berhadapan dengan fakta bahwa ia membutuhkan lebih banyak kekudusan daripada yang ia sudah terima sampai titik itu. Ini bagaimana biasanya Allah berurusan dengan kita. Ia membawa kita pada kebutuhan kita, dan lalu Ia mengungkapkan persediaannya untuk kebutuhan itu. Sementara kita lanjutkan pembelajaran ini, kita akan melihat proses serupa sehubungan dengan kebutuhan kita untuk kekudusan. Ketika kita mengakui kebutuhan kita, maka Allah mengungkapkan persediaannya.
Begitu Yesaya mengakui kebutuhannya, persediaan Allah datang padanya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Pengampunan dosa Yesaya tidak terjadi melalui perbuatannya, bukan hasil usahanya, melainkan karena intervensi langsung Allah. Bara dari altar adalah simbol Roh Kudus. Melalui hadirat dan kuasa Roh Kudus, manusia dikuduskan. Hanya setelah Yesaya sudah mengakui kebutuhannya dan menerima persediaan Allah untuk memenuhinya, ia mendengar panggilan untuk melayani. Kita melihat dalam Yesaya 6 ayat 8, bagaimana Nabi Yesaya merespons pada panggilan Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Pada dasarnya, ini realitas yang tidak disadari sebagian besar orang Kristen. Allah tidak menggunakan pekerja sukarela. Kita akan melihat kebenaran pernyataan ini. Dalam keinginan kita untuk melayani Tuhan, kita pertama harus datang pada tempat di mana kita menyadari bahwa kita tidak efektif dan tidak berdaya. Selama kita berpikir kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, dan bahwa Allah beruntung memiliki kita bekerja untuknya, tidak ada banyak yang kita bisa lakukan yang menghasilkan nilai permanen. Sebaliknya, ketika kita datang ke tempat di mana kita menyadari bahwa kita secara total tidak layak, tidak mampu, dan tidak berguna, maka Allah akan menjangkau tangannya dan menjamah hidup kita. Nas ini yang berurusan dengan pengakuan Yesaya mengenai bibirnya yang najis. Setiap orang dalam kitab suci yang dipanggil Allah untuk tugas khusus merasa tidak layak melakukan pekerjaan itu. Jika kita bertemu seseorang yang berkata ia dipanggil Allah dan sepenuhnya mampu melakukan pekerjaannya, kita hampir pasti ia tidak dipanggil Allah. Maka Yesaya harus rendah hati. Ia harus direndahkan di hadirat kekudusan Allah sebelum ia memenuhi syarat untuk tugas yang Tuhan ingin panggil dia. Sama dengan kita. Ketika kita berkata hukum, kita tidak berbicara mengenai hukum Musa atau 5 kitab pertama perjanjian lama. Kita mengacu pada peraturan-peraturan dan hukum-hukum dalam pengertian umum. Bisa hukum pemerintah atau peraturan-peraturan denominasi atau jemaat khusus. Dalam hal ini, hukum memiliki 2 fungsi utama. Pertama, hukum mendefinisi dan membatasi kejahatan dengan meletakkan batas-batas. Dengan kerusakan hukum hari ini, khususnya hukum moral di Barat, batas-batas etis sudah dihapuskan. Tidak ada benar-benar batas pada apa yang orang-orang lakukan sehingga menghasilkan pelanggaran hukum. Kedua, hukum memampukan orang-orang untuk hidup dalam harmoni satu dengan lainnya. Jika tidak ada hukum, penduduk-penduduk dalam masyarakat tidak bisa berfungsi bersama dengan aman dan damai. Prinsip-prinsip umumnya adalah jika kita ingin hidup bersama dengan lainnya, kita harus setuju dan mentaati protokol-protokol tertentu. Hukum-hukum dan peraturan-peraturan diperlukan untuk mendefinisi dan mengendalikan perilaku yang salah dan agar berfungsi baik keluarga-keluarga, organisasi-organisasi, dan masyarakat umum. Namun kita harus menyadari bahwa hukum-hukum dan peraturan-peraturan tidak bisa membuat kita benar. Dalam hal ini,
Mari pertimbangkan peraturan-peraturan denominasi-denominasi dan jemaat-jemaat individual. Jika kita menjadi bagian denominasi khusus atau gereja, kita harus menghormati dan patuh pada peraturan-peraturannya. Jika kita tidak bisa melakukannya, kita kemungkinan tidak boleh ada dalam kelompok khusus itu. Meski demikian, waspadalah bahwa sebagian besar peraturan-peraturan gereja kemungkinan ada pengecualian tidak benar-benar berurusan dengan isu-isu dasar komunitas Kristen seperti kasih, pengampunan, dan hubungan. Mereka berurusan dengan isu-isu sekunder seperti pantangan hubungan seksual sebelum kawin dan tipe-tipe pakaian dan hiburan yang diperbolehkan. Mereka memberi kesan mentaati semua peraturan-peraturan ini perlu kita lakukan agar dibenarkan di hadapan Allah. Ini kenapa mentaati hukum bisa menipu. Pernyataan-pernyataan Yesus dalam khotbah di bukit dengan jelas mendemonstrasi kenapa peraturan-peraturan agamawi tidak cukup untuk kehidupan Kristen. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3. Apakah peraturan-peraturan membuat kita miskin dalam roh? Alkitab terjemahan Inggris. Apakah mereka membuat kita memiliki hati yang mencari Allah, mengakui perlunya kita akan Dia? Biasanya, peraturan-peraturan agamawi memiliki efek yang berlawanan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ayat 5. Berapa banyak peraturan-peraturan gereja menghasilkan kelemah lembutan atau kerendahan hati? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayat 6. Apakah peraturan-peraturan sebuah gereja membuat kita lapar dan haus akan kebenaran? Berbahagialah orang yang murah hatinya. Ayat 7. Sebagian besar peraturan gereja tidak menuntut belas kasih, meski ada beberapa melakukan itu. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Ayat 8. Peraturan-peraturan gereja tidak bisa membuat hati kita suci atau murni. Berbahagialah orang yang membawa damai. Ayat 9. Berbicara secara umum, gereja-gereja dengan peraturan-peraturan paling banyak justru memiliki pertikaian paling banyak. Jika kita mempelajari denominasi-denominasi gereja yang paling legalistik, kita akan melihat bukti banyaknya perpecahan yang sudah terjadi. Kenapa? Karena mereka melekatkan segala sesuatunya pada peraturan-peraturan mereka. Ketika kita hidup dengan peraturan-peraturan, kita harus membuat lebih dan lebih banyak lagi peraturan-peraturan. Ketika kita bergantung pada satu-satunya hanya pada hukum-hukum agamawi atau moral, dua hasil tidak menguntungkan biasanya mengikuti. Pertama, mereka mempromosi kebenaran diri sendiri dan kesombongan atau pride, seperti diilustrasikan oleh perumpamaan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan.
dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 10-14. Pemungut cukai adalah orang yang diusir dari masyarakat Yahudi. Jadi, di mata seorang Yahudi, orang ini terendah dari yang rendah. Perhatikan bahwa orang Farisi itu berdoa dengan dirinya sendiri. Ia tidak berdoa kepada Allah. Ia berdoa kepada dirinya sendiri. Yang mana dari dua orang ini mendapatkan kebenaran? Bukan orang Farisi dengan hukum-hukumnya, melainkan pemungut cukai dengan tangisan minta belas kasih. Pada dasarnya, mentaati peraturan-peraturan agamawi membuat kita sombong atau proud. Kedua, mentaati hukum-hukum agamawi atau moral mendistraksi kita dari isu-isu utama dan menyebabkan kita fokus pada hal-hal yang tidak mengena pada pokoknya. Catat apa yang Yesus katakan dalam Matius 23 ayat 23 kepada orang Farisi, yang adalah contoh Alkitabiah dari orang-orang yang hidup menurut peraturan-peraturan agamawi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat, kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yesus tidak berkata salah membayar persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan. Namun orang-orang Farisi terperangkap dengan peraturan-peraturan mereka mengenai perumpamaan yang mereka tidak sadari atas klaim-klaim keadilan, belas kasih, dan iman, isu-isu hati yang benar-benar berarti. Isu utama yang kita identifikasi adalah kasih. Tujuan nasihat itu ialah kasih. 1 Timotius 1 ayat 5. Adapun yang menyimpang dari ini adalah omong kosong. 1 Timotius 1 ayat 6. Atau kesia-siaan. Berapa banyak gereja setuju bahwa dasarnya dengan hanya sedikit pengecualian, orang-orang yang paling legalistik juga orang-orang yang paling tidak mengasihi. Ini bukan kebetulan, contoh sebab musabab. Apa yang legalisme lakukan? Menonjolkan penampilan di atas kasih dan belas kasih. Alternatif satu-satunya untuk legalisme adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kita bisa melihat definisi teologis seperti kasih karunia adalah hak istimewa Allah terhadap orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas. Tidak ada salahnya dengan definisi itu, namun tidak membuat kasih karunia terdengar menggairahkan. Kasih karunia tidak berwujud, tidak terlihat, namun secara absolut, real, dan luar biasa berkuasa. Ini kuasa supernatural. Kasih karunia dimulai ketika kemampuan manusia berakhir. Selama kita bisa mengurus hidup kita sendiri, kita tidak akan mencari kasih karunia Allah. Namun ketika kita sampai pada akhir dari semua sumber daya kita, kasih karunia, sumber daya supernatural yang tersedia untuk kita. Hukum dan kasih karunia saling eksklusif. Paulus membuat kebenaran ini sangat jelas dalam pernyataan yang menakjubkan dalam pasal ke-6 kitab Roma. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Roma 6 ayat 14. Ada dua implikasi logis dari ayat ini. Pertama, kita tidak bisa berada di bawah keduanya, hukum dan kasih karunia, pada waktu yang sama. Kita tidak bisa mengkombinasinya
dan kita tidak bisa memiliki keduanya. Kita harus mengambil keputusan dan memilih satu atau lainnya. Kedua, jika kita di bawah hukum, dosa masih memiliki dominion atas kita. Kita tidak memiliki pilihan dalam hal ini. Apakah kita menerima pernyataan ini? Apakah ini interpretasi yang adil dari ayat kitab suci di atas? Dalam pengajaran lain, Paulus berkata, kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Ini pernyataan luar biasa juga. Jika kita benar-benar berpikir mengenainya, apa artinya? Ketika kita hidup di bawah hukum, maka hukum berdiri di hadapan kita setiap waktu, seperti tablet batu besar yang tidak bisa digerakkan dengan 10 perintah diukir daripadanya. Ini di luar kita. Ini eksternal. Jika kita berkata pada diri kita, saya akan mentaati hukum itu, apa yang kita andalkan? Kita mengandalkan kekuatan diri kita. Banyak orang Kristen mulai dengan kasih karunia, namun berakhir dengan hukum. Mereka kembali mentaati peraturan-peraturan, karena alamiah bagi manusia bergantung pada kemampuan dan usaha-usaha mereka sendiri. Namun ketika kita melakukan itu, kita mengaktifkan kembali manusia lama, yang mati ketika kita datang pada Kristus. Kita mulai hidup sesuai kodrat kedagingan lagi. Mari kita review kata-kata Paulus dalam Roma 6 ayat 14. Pertimbangkan bagaimana ini bisa mempengaruhi cara kita hidup. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Apakah kita hidup menurut hukum atau menurut kasih karunia? Ingat, itu bukan satu dan satunya. Ini satu atau yang lainnya. Kita harus memilih. Kita perlu keinginan naluriah untuk kasih karunia. Kenapa? Karena tidak ada kata untuk mengekspresi betapa luar biasa, betapa secara sangat diinginkan, betapa tak ternilai berharganya kasih karunia Allah. Kita akan baca 2 nas dari surat-surat Paulus kepada orang-orang Korintus. Dalam 1 Korintus, Paulus membandingkan dirinya dengan mereka, para rasul sebelumnya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. Kata kasih karunia disebut 3 kali dalam nas ini. Untuk memparafrasa, Paulus mengatakan, aku tidak layak, aku paling hina, aku paling berdosa. Lihat 1 Timotius 1 ayat 15. Namun Allah memilih mendemonstrasi kasih karunia-Nya dalamku. Melalui kasih karunia-Nya, aku menjadi aku apa adanya. Kasih karunia-Nya tidak diberikan atasku dalam kesia-siaan. Melalui kasih karunia-Nya, aku telah bekerja lebih keras, namun bukan karena pekerjaanku sama sekali, namun kasih karunia Allah yang menyertai aku. Apakah kita bisa melihat bahwa kasih karunia bukan hanya abstraksi atau ikhtisar teologis, melainkan menyertai kita dan berkuasa tanpa batas dan melimpah tidak ada habisnya. Lalu dalam 2 Korintus, Paulus berbicara mengenai masalah yang ia tidak bisa atasi.
satu yang Allah tidak akan mengatasi untuknya. Ini benar-benar mengecilkan hati ketika kita mengenal Allah bisa menyelesaikan suatu isu, namun Ia tidak menyelesaikannya. Ini apa yang Paulus katakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Teori mengenai kodrat duri dalam daging Paulus adalah adanya kerajaan atau kuasa satanik yang menerima tugas untuk membuat masalah bagi Paulus. Masalah yang ia alami secara absolut, tidak alamiah. Kemanapun ia pergi, pemberontakan atau keributan terjadi. Biasanya berakhir dengan Paulus dimasukkan ke dalam penjara, dipukuli, atau dikejar keluar dari kota. Ini tidak terjadi pada semua rasul-rasul yang lain. Mereka sudah pasti memiliki bagian masalah-masalah mereka sendiri. Namun tampaknya ada sesuatu yang tidak alamiah mengenai apa yang Paulus alami. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7, ia berkata, "Aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku. Kemanapun aku pergi, ia ikut juga, dan menimbulkan masalah." Paulus meneruskan, "Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku." 2 Korintus 12 ayat 8. Tidak sekali, tidak 2 kali, namun 3 kali Paulus memohon Tuhan untuk menyingkirkan lawan dari dirinya. Namun Allah berkata padanya, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat 9. Esensinya, Allah berkata pada Paulus, "Semua yang kau perlukan adalah kasih karuniaku. Tidak akan kekurangan, selalu cukup." Apakah kita mulai dan mengakhiri setiap hari kita dengan masalah-masalah seperti yang Paulus gambarkan? Mungkin kita sudah berdoa, berpuasa, dan melakukan segala sesuatu yang kita tahu untuk bisa menyelesaikan masalah tertentu. Kita perlu menyadari kasih karunia Allah cukup, sama seperti Paulus. Mereka yang hidup dalam pelayanan tidak bisa mengatasi setiap masalah. Kadang-kadang kita bahkan tidak bisa mengatasi masalah kita sendiri. Namun kasih karunia Allah cukup untuk setiap dari kita yang mempercayainya. Dalam bagian setengah 2 Korintus 12 ayat 9, Paulus membuat pernyataan luar biasa. "Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Kita mungkin sudah ratusan kali membaca ayat ini, dan kita harus mengakui pada Allah, "Tuhan, saya tahu Paulus mengatakan ini, dan saya mengetahuinya dari dalam Alkitab. Namun saya tidak benar-benar mengatakannya untuk diri saya sendiri." Paulus melanjutkan, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." 2 Korintus 12 ayat 10. Apa yang membuat Paulus kuat ketika ia lemah? Kasih karunia Allah. Apakah kita bisa mengatakan, "Saya senang di dalam kelemahan-kelemahan, celaan-celaan, dalam keperluan-keperluan, dalam persekusi-persekusi, dalam distres-distres"? Ketika kita berada di bawah, itu kapan kasih karunia Allah paling murah hati?
Ia akan selalu membuat kasih karunia-Nya tersedia untuk kita. Ia tidak akan pernah menahannya. Allah tidak miskin dalam kasih karunia. Ia memiliki cukup untuk setiap orang dan banyak untuk dibagi. Kenapa kita kembali ke hidup menuruti seperangkat peraturan-peraturan hukum ketika kita bisa memiliki kasih karunia Allah? Kita bisa memiliki keinginan untuk hidup menurut kasih karunia Allah. Kita memiliki persediaan cukup untuk menerima kasih karunia-Nya ketika keadaan kita paling sulit dan ketika kebutuhan kita paling besar. Kemungkinan kita atau orang lain dalam situasi kesulitan ekstrim. Dalam dunia kita yang bermasalah, begitu banyak orang berada dalam situasi-situasi tak tertahankan, menghadapi tantangan-tantangan keluarga, masalah-masalah kesehatan, hubungan-hubungan yang tegang, atau isu-isu lain. Kita harus mempercayakan diri kita pada kasih karunia Allah, karena kasih karunia-Nya cukup. Ia ingin orang-orang percaya mendemonstrasikan pada seluruh dunia apa yang kasih karunia-Nya bisa lakukan dalam kehidupan manusia. Kita tidak boleh menipu diri kita dengan menyelesaikan di bawah standar kasih karunia-Nya. Tuhan selalu ingin memberi kasih karunia-Nya. Jika kita belum pernah berserah pada kasih karunia Allah, jika kita belum pernah benar-benar mengizinkan kasih karunia Allah masuk ke dalam hidup kita, mari kita lakukan itu. Kemungkinan kita sedang berada dalam ketidakpercayaan, mementingkan diri sendiri, atau bahkan terlalu yakin pada diri sendiri. Kita belum pernah membuka diri kita, belum pernah benar-benar datang pada Tuhan, minta kasih karunia-Nya. Apakah kita bisa mengerti bahwa jika kita dibenarkan, langkah pertama yang kita harus ambil adalah berhenti mencoba menjadi benar? Kasih karunia Allah mulai bekerja ketika kita sampai pada akhir dari semua usaha-usaha kita. Jika kita bersedia, jika kita berhenti bergantung pada kekuatan kita sendiri, jika kita sudah sampai pada akhir dari diri kita dan siap mempercayai karunia indah kasih karunia Allah, mari kita berdoa doa ini. Yang kekasih Bapa Surgawi, saya di akhir dari diri saya mengakui padamu bahwa saya sudah hidup di bawah hukum, mencoba menjadi benar dengan usaha-usaha saya sendiri. Saya tidak lagi ingin hidup dengan cara ini. Saya ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ingin hidup saya merefleksi kasih karunia dan kemuliaan-Mu. Saya ingin melepaskan kendali atas hidup saya dan menerima kasih karunia-Mu sekarang. Menurut firman-Mu, saya sudah diselamatkan melalui iman, bukan diri saya, melainkan karunia daripada-Mu. Terima kasih. Saya mempercayai Engkau dan saya mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus. Amin.